Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin muhtaramin jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Monggo yang pertama selalu kita tidak bosan-bosannya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kita rasakan bersama-sama. Hingga hari ini insyaallah sedaya mawon tansah pinaringan wilujeng sehat wal afiyah. Mudah-mudahan paling kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah bil iman wal Islam ngantos husnul khotimah. Allahumma amin. Selawat wa salam selalu tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti perintah beliau bahwa sebaik-baik sholat adalah fi awali waktiha, ya, di awal waktu dan berjamaah. Mugi-mugi kita termasuk ahlu sunnah wal jamaah, ya, ahli sholat berjamaah dan ahli sholat sunnah. Alhamdulillah. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan mengkaji masalah salah satu dari dampak dosa kezaliman, yaitu kebangkrutan kita kelak di yaumil qiyamah, ya. Maka temanya adalah orang-orang yang bangkrut kelak di hari kiamat. Saya awali dengan satu hadis Nabi, ya, dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasul bersabda ketika Rasulullah itu berkumpul dengan para sahabat, beliau menyatakan dengan hadis sahihnya, Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Ya. Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang-orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang-orang yang tidak punya dagangan dan tidak punya uang. Jadi dia jualan, dagangannya habis, uangnya juga habis. Rasul menjawab, lah, bukan itu maksudnya. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, jamaah, itu pada waktu yaumul hisab, membawa pahala bisolatin, membawa pahala solat, baik solat wajibnya dia sempurna maupun sholat sunnahnya juga dia sempurna, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, tahajudnya, duhanya, subhanallah, ya, pahala sholat dia bawa. Wa zakatin, dia juga membawa pahala zakat, ya, enggak sembarang orang itu bisa memberikan zakat itu, ya, dan dia mampu itu, ya, menyisihkan hartanya untuk berzakat plus juga bersedekah. Wa siyamin, dia juga membawa pahala puasa, baik puasa Ramadan dia bawa, puasa sunnahnya bulan Syawal 6 hari juga dia bawa, ya, Senin Kemisnya juga dia bawa, Ayyamul Bid juga dia bawa, ya. Jadi puasa sunnah dia kerjakan. Wa hajjin, dan dia juga membawa pahala haji dan juga tentu umrohnya. Hatta ma baina wa bainal jannah ila dhira, seolah-olah antara dia dengan surga tinggal selangkah lagi. Subhanallah, ya. Ini pahalanya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dia pede, ya, pasti masih surga. Jika Rasul katakan seolah-olah antara dia dengan surga tinggal selangkah. Tetapi di sisi lain kata Rasulullah, fayati, dia juga membawa pahala yang lain.
wa qad syatama hadza wa qazafa mala hadza wa akhadha mala hadza wa qazafa hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Tapi di sisi lain dia juga membawa pahala kejelekan-kejelekan dengan teman dan kerabatnya. Ya. Wa qad syatama hadza, dia pernah mencaci maki orang ini. Ya, ngenyek, menyinggung perasaannya, ya. Atau qazafa hadza, pernah menuduh tuduhan palsu orang lain, menfitnahnya, ya. Atau akhadha mala hadza, dia pernah mengambil harta orang lain tanpa haknya. Hutang enggak nyaur misalkan, apen-apen lali. Nah, ngoten. Saya kira ngoten lah. Hutang itu nek ngerapek ngerayune Masya Allah sampai nangis geru-geru utang. Engkau ditagih malah sing ditagih malah diseneni, ya. Kemudian wa daraba hadza, dia pernah memukul orang ini. Wa safaka dama hadza, dia juga pernah menumpahkan orang lain. Jadi jamaah rahimakumullah, di sisi lain dia ini hebat dalam beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak pahala yang dia dapatkan, tapi di sisi lain dia juga cacat dengan sesama Bani Adam, dengan kerabatnya. Nah, ketika kakinya akan melangkah menuju ke surga, datang seorang perempuan, ya, rondo, ya. Apa? Rondo, ya. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, innahu qad qazafa alayya. Gusti Allah, dia dulu pernah menuduhku dengan tuduhan palsu. Ya mungkin gara-gara dijak rabi gak gelem, ya. Tapi diwayo gak gelem, akhirnya difitnah macam-macam, dituduh dengan tuduhan palsu. Sehingga saya malu dari masyarakat karena tuduhan palsu dia itu. Qazaf, tuduhan palsu. Maka apa yang kamu minta, katanya? Ya saya minta keadilan hari ini. Apa keadilannya? Ya, tuduhan palsu yang dia lakukan di dunia, ya, engkau balas ya Allah dengan cara mengambil pahala kebaikan yang dia peroleh itu untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan pada saya. Nah, hati-hati jamaah. Hati-hati kita jangan sampai suka menuduh orang lain, apalagi menuduh orang beriman. Masya Allah, dosa besar itu. Ya, orang beriman ini diberikan garansi oleh Allah, ya, dengan luar biasa, sehingga jangan sampai kita ini menuduh orang beriman, ya, dengan tuduhan palsu. Kita lihat apa kata Allah dalam surah Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti perasaane wong mukmin laki-laki dan wong mukmin perempuan, ngelarakno ati iso nuduh, iso fitnah, iso ngerasani macam-macam, ya. Bi ghairi maktasabu, ya, dengan tuduhan yang itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, ya. Tidak benar tuduhannya itu, tidak benar fitnahnya itu ngelarakno ati. Faqad tahmalu buhtanan wa ism mubinan, sungguh dia telah membuat sebuah kedustaan yang sangat besar dan dosa yang sangat nyata. Ini ayat ini turun ketika kejadian hadisul ifki, ya, berita palsu bahwa Aisyah itu dituduh oleh orang-orang munafikin dan orang Yahudi melakukan sebuah perzinahan, perselingkuhan, hingga Rasulullah itu sempat porek ketika itu. Karena tuduhannya sangat luar biasa dan sangat masif, ya. Dan memang ketika itu Aisyah sedang, ya, karena ketinggalan rombongan. Aisyah kan orangnya kecil, ya, dia naik keranda, ya, nggak tahu kalau Aisyah itu sedang keluar, diangkat keranda nggak ada isinya, dan Aisyah sendirian. Juga ada sahabat Nabi yang namanya itu saya lupa. Jadi di Rasulullah itu kalau ada safar itu ada satu orang yang dia itu nyisiri, ya, yang kali-kali disisiri. Nah, ternyata ketika disisiri ada Ummul Mukminat, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, akhirnya ya pulang, mereka berdua pulang. Nah, orang-orang munafikin, orang Yahudi itu goreng berita ini bahwa Aisyah melakukan perselingkuhan. Ya, Rasul sempat porek, sempat enggak mau ngomong dengan Aisyah.
Hingga kemudian turunlah firman Allah ya tentang ini di surah Al-Ahzab itu, termasuk ayat ini ya. Jadi kita jangan sampai menuduh tuduhan palsu kepada orang mukmin dan orang mukminah. Ya, hati-hati. Ya. Faqistamalu buhtanan wa isman mubina. Sungguh mereka telah membuat sebuah kebohongan dan dosa yang sangat besar. Kemudian jemaah rahimakumullah, ada lagi orang yang meminta keadilan. Ya Rabb, innahu qad khana alayya. Duh Gusti Allah, dia telah berkhianat kepadaku. Biyen tak titipi duit, mestinya uang itu disumbangkan ke Masjid Al-Hidayah misalkan. Ya, ternyata diselewengkan. Terus apa yang kamu minta? Ya keadilan. Karena ketika dia melakukan pengkhianatan, penyelewengan amanah, saya malu karena saya menanggung resikonya. Maka kemudian diambillah kebaikan yang dia miliki untuk menutupi kesalahan yang dia pernah lakukan di dunia. Terus seperti itu rahimakumullah. Hatta falin hasanatu, sampai habis kebaikan yang dia bawa pada awalnya itu. Subhanallah, punya banyak kebaikan ya. Ternyata sampai habis kebaikannya itu karena diambil oleh orang-orang yang dizalimi. Hati-hati. Masih saja ada orang yang minta keadilan. Ya. Bayangkan jamaah. Jenengan umpamane dikasih uang 1 bulan 4M. Kongkon ngentekno, iso enggak sampean? Hah? Wong panganane kur sego jagung ya iso ngentekno ya. Kok jagung wak klothok ya iso ngentekno. Nah, ini ada orang yang dikasih gaji 4M 1 bulan sik nggarong 1000 triliun. Wis bagaimana mempertanggungjawabkan kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemudian datanglah orang-orang yang mengatakan ya Rabb, innahu qad safaka dama. Duh Gusti Allah, dia dulu pernah menumpahkan darah orang lain. Terus apa yang dia minta? Ya minta keadilan. Sudah habis kebaikannya itu. Sudah habis kebaikannya. Diambil yang pertama tadi itu. Terus bagaimana? Ya saya punya banyak dosa. Engkau ambil ya Allah untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukan dulu di dunia. Summa fayukhadzulaha summa tulika alaihi. Diambillah dosa-dosanya itu untuk dilempar kepada orang tersebut. Summa tulika finar. Kemudian orang itu dilempar ke api neraka. Ini orang-orang yang baru jamaah rahimakumullah. Hadis riwayat Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Nah, makanya hati-hati. Inilah maksud firman Allah di dalam surat Ali Imran, surat yang ke-3 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 117. Duribat alimul zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi manusia itu akan ditimpa satu kehinaan. Jamaah, kita ini hina jamaah. Jadi pada dasarnya kita ini hina. Enggak ada apa-apanya kita ini jamaah rahimakumullah. Enggak punya apa-apa. Maka kuncinya adalah illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali kita ini membuat hubungan yang harmonis antara kita dan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah itu, dan yang kedua hubungan yang baik dengan sesama manusia. Nah itu jamaah. Nah, maka kemudian di hadis yang lain Rasul mewanti-wanti kita juga. Man kanat inda muslimatun li akhihi, barang siapa yang mempunyai kezaliman kepada saudaranya, min ardin, baik kehormatannya, pinjamannya, ausain atau segala sesuatu, fal yatahallahu yauma, hendaknya hari ini segera diselesaikan, diselesaikan, diminta dihalalkan, atau minta maaf dan sebagainya. Intinya jangan sampai timbul sesuatu yang tidak nyaman dengan saudara kita. Min qabli alla yakuna dinar wal dirham, sebelum nanti sing jenenge dinar dan dirham enggak berlaku lagi. Ya. Maka kata Rasul, in kana lahu amal sholihun, kalau dinar dirham enggak berlaku lagi, tinggal amal soleh kita. In kana lahu amal sholihun, kalau dia punya amal soleh, ukhiza minhu, maka diambillah darinya bi qadri mazlumati,
sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan itu. Fa ilam yakun lahu hasanatun, kalau dia enggak punya kebaikan sama sekali, entek kebaikannya, kalau diambil tadi itu, ukhiza min sayyiati sahibihi fahamal alaih, maka diambillah dosa-dosa saudaranya itu dan diberikan kepada si fulan tadi itu. Nah, maka kata Rasul, falyatahallalhul yauma, hendaknya ya minta dihalalkan, minta maaf segera sebelum sing jenenge dinar, dirham, rupiah, dolar gak berlaku lagi. Kapan itu? Yaumun la yanfa'u malun wala banun, hari ketika tidak bermanfaat yang namanya harta dan anak, nggak bermanfaat jamaah. Tinggal amal-amal kita ini bertanggung-jawaban. Nah, oleh karena jamaah rahimakumullah, kita ini ya manusia yang sangat lemah, ya sangat lemah kita ini. Potensi berbuat salah jelas nampak. Karena Rasul sudah menegaskan, kullu bani adama khotta'un, setiap anak Adam itu punya potensi berbuat salah. Tetapi kata Rasul, wa khal khotta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah dia segera bertaubat. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, gampang jamaah. Tinggal bertobat, istighfar, selesai sudah. Gitu. Ngoten. Jadi kalau kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sangat sederhana, karena Allah itu Maha Pengampun. Membuka lebar-lebar pintu ampunannya, baik di siang hari maupun di malam hari. Sampai Allah berfirman dalam hadis kursi itu, saking nemene menungso. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna dzunubakum, lau seandainya dosa-dosa kamu itu muliat, ya memenuhi ainana samawati wal ard, memenuhi 7 langit dan 7 bumi. Oh, subhanallah, ono enggak wong sing dosane koyo ngoten niku? Ya, memenuhi 7 langit dan 7 bumi. Ya ono jamaah. Iki sampai tamsil, ya permisalan yang Allah berikan puncak-puncaknya wong sing paling nemen. Ya. Sumastaghfiruni, kemudian engkau itu tiba-tiba istighfar, memohon ampun kepadaku. Apa kata Allah? Aghfiru lakum, aku ampuni kamu, wala ubali, dan aku gak peduli dengan dosa-dosa kamu itu. Ya, diampuni jamaah rahimakumullah. Itu Gusti Allah jamaah. Ya. Maka di hadis yang lain Rasul juga menyebutkan, innallaha yaqbalu taubata abdihi malam yughfir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat hambanya selama dia itu belum nazak sakaratul maut. Nah, ngoten. Senyampang jenengan itu tahes itu? Ya, sehat, ya insyaallah ya kita bertobat pasti akan Allah ampuni. Persoalannya yang namanya yughfir, nazak, ajal itu datangnya dumadaan, bagdatan, sak kolo-kolo, tiba-tiba. Ya. Sehebat apapun kita bersembunyi, kalau sudah datang ajal, ya khalas. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dinegosiasi. La yastakhirun wa la yastaqdimun. Dan ajal itu jamaah rahimakumullah, parameternya itu bukan usia, bukan usia. Apa nek usia tua cedek ajali enggak. Ono bapak masih hidup, anak meninggal dunia. Mbah si urip, putu meninggal dunia. Bukan parameter itu, tapi takdir parameternya. Apakah sakit juga demikian? Boten. Ya. Ada jamaah saya itu yang kena diabetes nemen sampai sikil dibungkus plastik, baunya amis, ya, sehingga satu kamar nggak ada yang mau. Ya, akhirnya kita negosiasi ke hotel minta satu kamar khusus untuk orang ini dan istrinya. Ya. Ngoten niku nggih gak mati-mati. Ya. Sedangkan jamaah saya yang masih yang waktu itu tahes sehat wis mati, ya, wis mati. Ya. Jadi bukan parameter jamaah rahimakumullah. Maka kalau sudah ya yughfir bagaimana? Ada misalkan 5 hari yang lalu di desa saya Karangdieng itu
arah Kutorejo itu pas hujan lampunya itu mati, lampu listrik jalan itu mati. Ini ada 2 orang anak pakai sepeda motor. Ya kebetulan ya kodratullah lampunya mati pisan. Ya dam truk depannya juga lampunya mati belakang. Bres nabrak mati jamaah. Sik enom ngoten niku sapa sing ngira iso mati malam itu? Enggak ada yang mengira. Ya, malam igorgir. Jadi kalau sudah ajal itu datang, dan ajal datang itu kan alamannya kan macam-macam. Ya, ada orang, ya tetangga saya Mojosari Kauman itu, isu paginya itu kerja, sorenya ke warung ngombe kopi, rokokan, mati. Ya, katanya mati mendadak, angin duduk. Ya, mati jamaah. Jadi hati-hati. Ya, kalau sudah yugorgir, enggak akan Allah terima taubatnya, sebagaimana Allah katakan di dalam surah At-Taubah itu. Walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at, dan taubat itu enggak berlaku bagi orang-orang yang mengerjakan banyak dosa. Hatta idza hadara hatimul maut, sampai datang kematian. Ya. Datang kematian, mungkin pas sesek wis ngrasa kabeh matek ya. Qala inni tubtul an, tuh Gusti Allah sekarang saya ini bertobat. Apa kata Allah? Walalladzina yamutuna illa wa hum kufar. Orang seperti ini tidaklah mati kecuali dalam keadaan kufur. Su'ul khatimah. Ya, su'ul khatimah. Maka tadi saya katakan wa kharul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah segera dia bertobat. Wis taala, kalau kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar selesai sudah jamaah rahimakumullah. Allah itu mencintai kita, menyayangi kita. Nah, persoalannya kalau kita ini berbuat salah kepada orang lain, itu masalahnya. Di dalam fikih disebutkan, Imam An-Nawawi dalam Hadis Shahih menyebutkan, kalau kita ini berbuat salah kepada orang lain, kalau dia masih hidup, maka segera kita minta maaf. Tetapi kalau orang yang kita zalimi itu sudah meninggal dunia atau tidak diketahui di mana alamatnya, maka mintalah kehalang pada ahli warisnya, pada keluarganya. Persoalan nek keluargane rada mbalo ya apa? Wonten apa, Pak? Ngeten lho Mas, kula mbiyen niku pernah duwe cerita elek ambek bapak jenengan, ya. Ya, dosa lah. Terus ya napa? Ngene, misalkan kula nyuwun sepuro. Terus jawab ngene, "Wani piro sampean?" Ayo. "Wani piro?" Ya apa ngeten iki ayo. Soro kan ya. Ya, tapi kalau anaknya ngomong, "Nggih, tak sepuro, pun mboten napa-napa khilaf zaman men selesai." Tapi niku nek wani piro ya napa? Makanya jenengan kalau misalkan minta dikhalang pada ahli warisnya, nek ke rumahnya bersilaturahim kudu nggawa ya. Ya. Kudu nggawa bebek rohimah ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi segera minta dihalalkan. Kemudian jamaah rahimakumullah, di sisi lain ya, Rasul juga menyatakan hadis dari Abu Umamah ya, siapa Nabi bilang Abu Umamah. Qala yaji'u zalimu yaumal qiyamati. Ya, pada hari kiamat nanti ya, orang-orang yang berbuat kezaliman ya, mungkin dia membawa begitu banyak pahala kebaikan juga ya. Nanti hatta idza kana ala jisr jahannam laqiyal mazlum. Oh, ya napa niki? Jadi nanti ya di yaumul qiyamah orang-orang yang zalim ini, si fulan ini, mungkin dia zalim tapi dia punya banyak amal-amal soleh. Ketemu dengan orang yang dizalimi. Loh, ya napa? Pas melaku ketemu ambek orang yang dulu dizalimi. Ya. Arafahu ma zalamahu bi. Dia ingat, oh, dia dulu pernah menzalimi saya. Loh. Dia dulu pernah menzalimi saya, dan dia juga mengetahui, waduh, aku juga pernah menzalimi dia. Fama yabrahul ladzina zulimu billadzina zulamu hatta yanzi'u ma bi aidihim minal hasanat. Sami jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang berbuat zalim tadi itu ya, tidak bisa mengambil manfaat amal solehnya tadi itu sampai ya,
diambil kebaikan-kebaikannya itu untuk diberikan pada orang-orang yang dizalimi. Ya, jadi enggak bermanfaat amal solehnya itu sebelum dia melunasi kezaliman yang dia pernah lakukan di dunia. Fa ilam yajidu lahum hasanatin hamalu alaihim min sayyiatin. Kalau tidak didapatkan kebaikan yang dia dapatkan, dia miliki, ya diambil kesalahan yang dia lakukan, ya kemudian diberikan kepada orang yang menzalimi tadi itu. Ya sami jawab rahimahullah. Terus ya ini cerita ya yang sangat menarik. Terus mungkin niku di padang mahsyar misalkan, nah orang-orang yang merasa dirinya itu pede karena mempunyai amal soleh yang banyak, ya pas melaku ketemu dengan orang-orang yang dizalim, sampean, oh iya, hei iki lho, sing biyen mokong lek donya, nah gitu ya. Sekarang di sini seolah-olah dia mendapatkan banyak kebaikan. Nah, maka jamaah rahimakumullah, ada dua hal penting ya, yang wajib kita jaga agar kita ini jangan termasuk orang-orang yang merugi kelak fil akhirah. Eman kan membawa banyak pahala ternyata habis diambil oleh orang lain. Yang pertama yang wajib kita jaga adalah menjaga lisan kita. Karena lisan ini masya Allah tidak bertulang, tapi ya menusuk luar biasa. Ya, hingga Rasul mengatakan, ya innan nasa laitakallamu bikalimatin. Ada manusia laitakallamu bikalimatin, dia bicara dengan satu kalimat, la yulki illa balan, tidaklah dia menyampaikan itu kecuali ya balan itu gak ngeroso, wis pokoknya syukur ujung ngomongnya ya ngomong gak ngeroso, ngomong sak udele dhewe ya, tetapi ya yulki ila jahannam, perkataan tadi itu yang dia lemparkan tadi itu bisa menghantarkan dia ke neraka jahanam. Ini kemang omongan yang nglarakno hati. Ngoten jamaah. Jadi jaga lisan. Ya. Di antaranya ya penyakit lisan itu saya catat ya ada 4 ya. Yang pertama riba dan fitnah. Ini kan penyakit lisan yang seringkali kita rutinkan ya. Ya. Biasanya sing ngeten iki lanang wedok ngeten iki. Ya. Padha ae ya. Ini Rasul ternyata mengucapkan ini bukan di hadapan para ummahat ya. Tetapi mengucapkan ini di hadapan para laki-laki, para sahabat. Berarti kan wong lanang perlu diantisipasi ya. Artinya lambe lanang rada bahaya lambe lanang. Ya. Ya. Rasul mengatakan seperti ini. Atadruna mal ghibah. Tahukah kamu apa itu ghibah? Ya. Qalu, mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, dawuh sebuah kanjeng Nabi, zikruka akhauka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia benci. Dia menyebutkan sesuatu yang jelek yang dibenci oleh saudara kamu. Kila, para sahabat sedikit protes. Ya Rasulullah, afara'aita ma kana fi akhi ma aqul. Duh Rasul, bagaimana pendapat panjenengan seandainya yang kami bicarakan itu benar-benar ada dalam diri saudara kami? Ya. Kenyataan. Rasul mengatakan, ya, in kana fihi ma taqul faqad tabtahu. Kalau apa yang kamu ucapkan itu memang nyata ada dalam diri saudara kamu, itulah ghibah. Kamu telah menggibahnya. Wa ilam yakun fihi faqad bahattau. Kalau itu enggak terjadi, enggak ada, namanya fitnah. Jadi tipis jamaah. Ghibah dan fitnah. Kalau enggak fitnah ya ghibah. Nah, ngoten. Ini penyakit ini ya, penyakit. Ya. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak menfitnah ya. Kemudian yang penyakit yang ketiga dan keempat tadi yang saya sebutkan qadzaf ya. Qadzaf itu menuduh dengan tuduhan palsu. Bahaya ini jamaah rahimakumullah. Dan bahaya lagi kalau tuduhan itu diarahkan kepada
orang mukmin dan mukminat. Hati-hati. Dan yang keempat adalah dusta, berdusta atas nama Allah dan Rasul juga berbahaya. Ini 4 penyakit. Karena kita ini kan gampang mengubar sumpah untuk berdusta. Demi Allah, wallahi dan sebagainya. Padahal apa yang diucapkan itu tidak benar. Hati-hati. Ini catatan yang pertama yang harus kita jaga, yaitu jaga lisan. Karena puncaknya itu yang bisa merugikan kita adalah di lisan kita ini. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, ya, menjaga sikap kita. Sikap kita yang tidak melakukan kezoliman. Termasuk zolim itu ya kepada keluarga kita, ya, keluarga kita ini nanti juga bisa menuntut kita ini jamaah. Kalau kita ini sebagai misalkan kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab. Kita lihat, ya, di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh kepala rumah tangga adalah menunaikan nafkah, gitu ya. Ya, itu kewajibannya. Harta itu jamaah rahimakumullah, sampai pernah lihat film SpongeBob enggak? SpongeBob. Ya. Saya pas lihat film SpongeBob itu ada pelaku di situ yang suka uang. Siapa namanya? Senang duit. Ya, Tuan Crab, ya kan? Tuan Crab senang duit. Nah, pada episode yang saya lihat itu, Tuan Crab ini sedang terobsesi dengan uang, dan uangnya bisa ngomong, uang bisa ngomong. Nah, karena Tuan Crab yang buat adalah orang Amerika, ya uangnya ngomong, entekno aku, belanjakno aku, entekno aku, belanjakno aku. Ini ternyata jamaah rahimakumullah, narasi ini sama dengan yang Rasul ungkapkan. Ternyata uang kita di dompet itu bisa ngomong jamaah. Sampeyan rungokno iso ngomong. Ya. Apa kata Rasulullah? Ni'mal mal li rajulin sholih. Harta itu merasa nyaman dan nikmat kalau dipegang oleh orang yang soleh, orang yang baik. Untuk apa harta itu? Ya disedekahkan, ya dipergunakan untuk kebaikan. Tapi harta itu akan meronta dan meminta tolong kalau harta itu dipergunakan pada yang tidak haknya. Harta itu kan punya 3 hak jamaah. Harta itu. Yang pertama milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu 2,5% zakat kita, sedekah kita. Yang kedua milik anak dan istri kita, itu harta kita berupa nafkah. Yang ketiga milik umat, untuk kita pergunakan untuk kemaslahatan umat. Makanya kita lihat hadisnya ini, ya. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Inna rijalan yatahawwaduna fi malillahi bighairi haqqin. Sesungguhnya ada manusia-manusia itu yatahawwaduna, mempergunakan, membelanjakan harta ini, ya, bighairi haq, tidak dengan kebenaran. Jadi harta kita itu dipergunakan untuk tidak benar. Ya. Apa kata Rasul? Falhumun nar yaumal qiyamah, maka baginya adalah neraka pada hari kiamat. Loh, belanjakno harta, ya, bukan sesuai dengan jalur yang benar, itu Allah enggak suka, balasnya adalah api neraka pada hari kiamat. Kenapa demikian? Tadi harta itu jalurnya pada 3. Yang pertama milik keluarga kita, anak istri kita nafkahi, ya. Yang kedua Allah, ya, yaitu kita zakatkan, kita sedekahkan. Yang ketiga milik umat ini jamaah, ya, untuk kemaslahatan umat. Yang lainnya ya untuk kita pergunakan kebutuhan kita sehari-hari. Ini artinya bagaimana? Artinya ya coba, ya, semua potensi kezaliman itu jangan sampai ada dan muncul dalam diri kita masing-masing, termasuk untuk keluarga kita. Nanti kalau kita ini menzalim keluarga kita, ya, keluarga kita pun juga akan, ya, menuntut kita sebagai kepala rumah tangga, kan gitu. Sebab yang paling bertanggung jawab adalah ayah, kepala rumah tangga. Itu yang paling bertanggung jawab untuk meriayah, untuk mendidik dan memberikan tarbiyah yang terbaik kepada keluarganya. Nah, ngoten jamaah. Maka ayo sekarang ketika kita ini bermuamal dengan masyarakat,
senyampang dalam kehidupan, ya kita meminta maaf. Untunglah kita ini di Indonesia punya tradisi apa? Halal bihalal. Itu untungnya begitu jamaah. Ya. Meskipun ada sebagian orang mengatakan halal bihalal itu bid'ah, ya. Karena nggak ada pada zaman Nabi. Ya. Ya. Nah, tapi maknanya halal bihalal itu luar biasa. Halal bihalal. Halal itu apa halal itu? Halal itu lawan dari haram. Artinya apa? Ada perbuatan, ada sikap, ada perkataan yang haram dengan masyarakat kita, maka kita halalkan dengan saling memaafkan. Berhalal bihalal. Ya. Kalau kita telah jamaah rahimakumullah, kita akan rugi. Ada kisah seorang wanita. Ya, seorang wanita meninggal dunia di kota Madinah. Para sahabat berhusnudzon, berbaik sangka bahwa wanita ini adalah penghuni surga. Karena track recordnya dia baik. Tiba-tiba dari belakang Rasul menjawab, la hiya finnar. Enggak. Wanita ini masuk neraka, penghuni neraka. Para sahabat protes, ya Rasulullah, innaha taqumu billail wa tasimu binnar. Itu kanjeng Nabi, kami tahu betul ini wanita ini. Di malam hari dia rajin qiyamul lail. Di siang hari dia rajin puasa sunnah. Maka track recordnya baik. Kata dia, iyalah, iya finnar kata Rasul. Tidak, dia masuk neraka. Loh, apa penyebabnya? Simple mawon. Kullai yaumin tu'zi jaroha kata Rasulullah. Setiap hari ya dia itu selalu menyakiti tetangganya. Loh, ngoten jamaah. Ya, baik menyakitinya dengan cara lisan maupun dengan cara perilaku kita. Jangan sampai, karena tetangga itu adalah bagian dari kehidupan kita. Maka di antara ciri orang beriman adalah gimana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Meskipun kita punya tetangga sejelek apapun, tetap kita muliakan. Ya, tetap kita muliakan. Karena itu bagian dari sunnatullah. Maka jangan sampai kita ini ngelarakno tetangga. Bahkan Rasul dengan tegas. Ya. Ngapunten. Kalau ada orang yang tidak baik, kemudian dia ngapunten, mohon maaf, dia suka berbuat zina misalkan, dengan orang yang masih biasa-biasa saja. Dia ini yang nggak baik ini berbuat zina dengan orang lain, tuku dan sebagainya. Sedangkan ada orang yang baik berbuat zina dengan tetangganya. Itu dosanya lebih dahsyat berzina dengan tetangganya daripada dengan orang lain. Kenapa demikian? Karena tetangga itu wajib dilindungi, wajib dijaga, wajib dimuliakan. Kok malah disikat? Dosa besar itu. Dosanya lebih besar daripada berbuat zina dengan orang lain. Nah, maka jangan sampai kita ini rugi, bangkrut fi yaumil qiyamah. Mumpung masih hidup, ya, mari kita saling memaafkan, ya, saling meminta maaf, berhalal bihalal. Nek diajak halal bihalal kudu teko. Ojo sampai absen. Nek absen mangke enggak selesai. Karena di antara ciri halal bihalal itu sukses ada 3. Ya. Yang pertama, halatil masalah. Kalau sudah ketemu dengan teman, masalah harus selesai. Ya, masalahnya harus selesai. Yang kedua, halul jamid. Kalau sudah ketemu dengan teman, maka yang kedua adalah yang beku hati kita ini segera cairkan. Cair sudah. Yang ketiga, halatil uqdah. Yang ruwet, yang ruwet itu ketika ketemu segera diuraikan masalahnya. Jadi masalah selesai, cair masalahnya dan terurai masalahnya. Ini ciri sukses berhalal bihalal. Makanya kalau halal bihalal tekone kudu lebih awal sehingga bisa ketemu lebih panjang. Ojo nek mangan tok ke teko, malah buyar. Ketemu apa jamaah rahimakumullah. Pemene kalau berhalal bihalal bani apa gitu keluarga kita. Kalau bisa sehari nginep sehingga bisa selesai semua permasalahan kita. Ojo acara dimulai jam 1 teko jam 12 mari ngono mulai. Oleh apa? Nah,
Karena ini adalah berkaitan dengan masa depan kita supaya kita tidak sampai bangkrut fi yaumil qiyamah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini kebaikan fi dunya wal akhirah okay? Sehingga kemudian kita bisa selalu lapang dada, saling memaafkan, kemudian tidak terjadi hal-hal yang kelak ya. Sebagaimana yang Rasul ungkapkan, inna ruha bani adama mu'allaqatun bidaini. Sesungguhnya ada seorang mujahid yang mati syahid, semestinya dia bisa masuk surga tanpa hisab, tapi rohnya itu tidak bisa masuk karena masih ada sangkut pautnya dengan saudaranya. Kan iman jamaah. Nah, sehingga kalau masih punya hutang, minta dihalalkan, ya kalau mau, ya alhamdulillah, ya sudah halal wis. Ya. Atau yang kedua, minta dikasih waktu yang longgar, ya sehingga kemudian bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. Kalau ada yang salah, ayo kita saling mengikhlaskan untuk saling memberi maaf. Karena bagaimana juga tidak ada manusia yang sempurna. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang beruntung di dunia wal akhirah. Aku lu kali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.